Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan, Bapak Rudi Budi Agung, Ibu Sekar, Koordinator Prodi Sistem Informasi yang saya hormati, Koordinator Prodi Teknik Komputer yang saya hormati Bapak Sabar. Terima kasih sudah hadir di acara sosialisasi semester antara sertifikasi dan sosialisasi sidang skripsi di Zoom ini. Dan serta yang saya banggakan seluruh mahasiswa peserta sosialisasi malam ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir secara virtual dalam kegiatan ini. Salawat serta salam juga kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan salawat serta salam kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung aja untuk mempercepat proses sosialisasi ini. Mungkin dari Pak Rudi ada yang ingin disampaikan, Pak? Pak Rudi hadir? Tes tes suara saya terdengar. Tes tes Dengar Mas, terdengar ya. Ada bisa yang dengar suara saya? bisa Pak. Udah bisa. Ada ya apa mungkin yang ingin disampaikan Pak Rudi? Tes, tes, bisa dengar suara saya? Bisa Pak, bisa. Oke. Mm. Iya, soalnya nggak ada yang jawab, jadi saya bingung udah terdengar atau belum. Ya baru terdengar Ya, Pak. ini, Eh, ya gini aja Mas eh, Adit, Ya, dimulai aja dulu. Nanti kalau ada yang kurang, saya bisa tambahkan mungkin ya. oke kita langsung aja ya penjelasan Ya, pertama mengenai semester antara yang akan saya jelaskan. Sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat share-nya, teman-teman? ya sudah terlihat. Sudah ya. Sudah. Ya, Mas. Oke. Jadi di semester antara ini genap 2024-2025 jadwal pelaksanaan akan dilaksanakan pada malam hari secara online ya dan sifatnya adalah non-kelas. Nah, jadi untuk sifat non-kelas itu ada dua tahap ya. Tahap pertama itu mata kuliah teori dari tanggal 11 Agustus sampai dengan 17 Agustus. Kemudian yang praktikum dari 18 Agustus sampai 24 Agustus. Nah, untuk non-kelas itu biasanya tidak full 2 minggu, jadi hanya ada beberapa hari aja. Kemudian syarat mengikuti semester antara tahun ajar 2024-2025 yang pertama itu mahasiswa yang mendaftar berstatus mahasiswa aktif atau belum habis masa studi dengan jenjang S1 Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Jadi yang dapat
dibuka untuk kali ini hanya jenjang S1 aja. Kemudian mata kuliah yang bisa diambil adalah mata kuliah dengan nilai perbaikan yaitu D atau E mengulang. Nah, jumlah total SKS yang diambil di semester antara itu maksimal 9 SKS per tahap. Kemudian syarat untuk dapat mengikuti yaitu pertama telah melunasi biaya tunggakan, pembayaran dengan metode transfer, pembayaran tidak dapat diangsur atau dicicil. Untuk mata kuliah kerja praktek dapat menghubungi prodi masing-masing. Nah, biaya sertifikasi ini sebesar 225.000 per SKS. Jadi, andaikan kamu ambil satu mata kuliah yang 3 SKS, katakanlah contoh mata kuliah pengantar teknologi informasi atau PTI, itu kan 3 SKS. Nah, tinggal dikalikan 3 aja, 225.000 dikali 3. Ya, jadi kalau kamu Maaf ambil, Pak Adit, interupsi Pak Adit. oh ya, Interupsi itu bukan sertifikasi Pak Adit. oh ya SP ya, maaf, semester pendek. Itu biaya sertifikasi. oh ya, sorry, ya maaf ya, ini biaya semester antara ya, bukan sertifikasi. Nanti sertifikasi ada slide tersendiri yang akan dijelaskan oleh Pak Sabar. Ini biaya semester antara ya. Ini mohon maaf kesalahan penulisan. Kemudian untuk pendaftaran semester antara itu pertama itu teman-teman harus berkonsultasi dulu dengan koordinator prodi masing-masing dengan membawa transkrip nilai untuk diverifikasi mata kuliah yang harus diambil. Kemudian setelah konsultasi, pendaftaran dilakukan secara offline melalui admin fakultas dengan syarat mahasiswa menyerahkan transkrip nilai dari siakat.ubes.ac.id get login dengan bukti konsultasi dengan waktu pendaftaran. Nah, jadi teman-teman daftar tahap 1 dari tanggal 21 Juli sampai dengan 6 Agustus, kemudian tahap 2 dari tanggal 21 Juli sampai 13 Agustus. Nah, daftarnya itu pertama kali itu harus konsultasi dulu nih dengan koordinator prodi. Setelah koordinator prodi memverifikasi mata kuliah yang harus diambil, nah teman-teman bisa daftar melalui admin fakultas dengan menyerahkan transkrip nilai. Kemudian ada waktu pembayaran. Nah, jadi kan eh, beda ya pendaftaran sama pembayaran. Kalau untuk pembayaran paling lama yang tahap 1 itu 13 Agustus sampai jam 3 sore. Nah, tahap 2 sampai 20 Agustus jam 3 sore. Nah, pelaksanaan untuk semester antara dilaksanakan pada malam hari secara online. Kemudian pembayaran itu transfer ke rekening BRI 041901001955 atas nama Universitas Bani Saleh dan memberikan konfirmasi WhatsApp kasir di nomor 081182099944. Nah, sebagai contoh, udah memberikan bukti transfer, mengambil mata kuliah tertentu yang diambil, kemudian menulis NIM sama nama lengkap dan prodinya untuk dikonfirmasi ke WA kasir. Ya, ini tadi udah pendaftaran dan pembayaran sertifikasi. Pembayaran tadi udah ini ya. Ini maaf bukan sertifikasi ya, ini apa? Eh, Semester antara. Oke, mengenai semester antara ini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Udah koreksi dari saya, Pak Dit. Oh ya, silahkan Pak Rudi. Halo, tes. Ya, silahkan Pak Rudi. Iya, itu untuk untuk itu Pak, untuk ini tadi tahap itu total Ya. SKS-nya tetap 9. Untuk dua tahap itu, tahap 1 dan 2 tuh totalnya 9. Oh ya, ini ya total untuk semua tahap ya, jadi 9. Bukan bukan per Iya, tahap total teman-teman. Mm. SKS yang bisa dia.
bukan per tahap, tapi Mm-mm. tahap 1, 2 totalnya 9 yang bisa diambil. Ya, Jadi nggak boleh misalnya tahap 1 9, nanti tahap 2 9 lagi. Total kan 18, itu nggak boleh. mm. Oh iya, Ya, teman-teman. jadi harus. Dan untuk yang nilainya C, teman-teman yang mendapat nilai C, diutamakan yang nilai DE aja dulu, dia sama E yang wajib diulang. Kalau C itu kan hanya sifatnya perbaikan ya. Kalau teman-teman merasa D sama E-nya agak banyak ya lebih baik yang D sama E aja yang diulang. Ya C-nya mah belakangan nggak apa-apa atau cukup lah karena syarat minimal lulus kan C. Ya, itu aja sih tambahan dari saya Pak Adit. Terima kasih Pak Rudi. Jadi koreksi itu untuk ambil mata kuliah semester pendek itu 9 SKS untuk seluruh tahap. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Pak Adit, mungkin Ya, menambahkan. ya Bu Sekar, silahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan Pak Adit secara teknis ya, supaya lebih clear. Jadi, berdasarkan informasi edaran, teman-teman mahasiswa yang akan mengulang itu sudah berkonfirmasi kepada prodinya masing-masing ya. Nah, sudah direkap untuk minggu ini, nanti eh, hari Minggu ya, Ahad atau Senin, itu akan kita share link terkait nama-nama mahasiswa yang apa namanya mendaftarkan semester antara mata kuliah maksimal 3 mata kuliah ya atau 9 SKS. Kemudian setelah itu dari admin nanti akan menginputkan mata kuliah yang diajukan berupa FRS, nanti akan terbit pembayaran gitu ya. Jadi yang sudah berkonfirmasi dimulai kurang lebih 2 minggu yang lalu ke prodinya masing-masing nanti akan direkap, kemudian rekapan tersebut akan di-share. Khawatir yang sudah apa namanya disampaikan ke prodinya belum kecatat gitu ya, karena saat ini memang masih menggunakan sistem Smart UBS, jadi belum nginduk ke sistem yang baru sehingga mahasiswa harus melalui tahapan proses seperti tadi ya, harus berkonfirmasi terlebih dahulu. Suaranya tidak terdengar Bu Sekar. Ya dilanjut aja Pak Adit, dilanjut aja. Kayaknya putus internetnya Bu Sekar. Oke, jadi karena menggunakan sistem lama Smart UBS yang saya tangkap dari Bu Sekar, jadi teman-teman itu datang ke kampus ya teman-teman karena Smart UBS itu diaktifkan secara lokal tidak online. Nah, jadi pendaftaran itu diharuskan untuk datang ke kampus yang semester antara. Dan nanti Bu Sekar akan memberikan link ya tentang informasi siapa aja yang udah daftar di semester antara. Nah, jadi teman-teman seperti itu yang saya dapat tangkap dari penyampaian Ibu Sekar tadi. Ada yang Iya, ingin? Mak, Pak Adit tadi terputus. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi nanti baik TI maupun ESI itu dalam satu link ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat sesuai dengan prodinya masing-masing dan mata kuliah yang diajukan. Nah, nanti akan terbit FRS dan dari FRS tersebut akan terbit pembayaran gitu ya, sudah bisa dibayarkan dan akan mulai atau akan dimulai aktivitasnya itu tanggal 11. Gitu ya, Pak Adit ya. Ya, seperti itu Bu Sekar. Ya, oke. Mungkin itu aja Pak Adit untuk memperjelas teknis. Khawatir ada misleading dari teman-teman karena dari kemarin, karena kan informasinya
menghubungi admin, menghubungi prodi, khawatir terjadi kebingungan begitu ya. Jadi saya perjelas lagi. Mungkin itu saja Pak Adit. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sekar atas penyampaian informasi teknisnya. Ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman mengenai semester antara? Assalamualaikum, Pak Adit. Waalaikumsalam. Ya, Mas, silakan. Perkenalkan, nama saya Yogi Riswandi dari kelas TI semester 8. Ingin menanyakan, Pak, untuk eh, ada apa? Untuk yang semester antara, untuk pelaksanaannya itu bisa setelah sidang atau emang nggak bisa, Pak? Untuk pelaksanaan semester antar itu udah ditetapkan dan tidak bisa setelah sidang. Nah, jadi Oh, pelaksanaannya di sini itu tahap satu ya dari tanggal 11 Agustus sampai 17 Agustus itu untuk mata kuliah teori. Nah, kemudian untuk mata kuliah praktikum itu yang tahap 2 ya, mata kuliah praktikum itu dari tanggal 18 Agustus sampai tanggal 24 Agustus. Seperti itu, Mas Yogi. baik, Pak. Terima kasih, Mm-mm. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi yang ingin ditanyakan, teman-teman? Cukup? Sepertinya cukup Pak. Nanti kita perjelas di informasi aja kali ya. Yang penting Oke. nanti mahasiswa itu namanya terikot aja gitu ya intinya ya teman-teman yang mau SP begitu ya. Kemudian boleh nggak ikut sidang dulu baru ujian SP ya nggak boleh ya selesaikan dulu mata kuliah yang diulang, tetap proses bimbingan gitu ya. Nanti setelah selesai baru mengikuti batch, misalnya bisa di batch 4 gitu ya. Jadi teman-teman jangan panik, jangan kerasa kusuk dulu, selesaikan dulu mata kuliahnya, nanti tahap satu selesaikan baru nanti bisa submit untuk pengajuan sidang. Gitu ya untuk teman-teman yang semester 8 ataupun di semester 8 ke atas yang sedang berprogres menulis atau menyusun skripsi. Mungkin boleh dilanjut Pak Adit untuk efisiensi waktu ya. Oh iya, kita lanjut kepada Pak Sabar yang akan menjelaskan mengenai sertifikat internasional. Kepada Pak Sabar disilahkan. Pak Adit, tolong di-share dong itunya, presentasinya Pak. Nanti saya yang jelasin. Oke, sudah terlihat teman-teman? Iya, Pak Adit, oke. Baik, terima kasih Pak Adit. Nanti tolong di guide ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan ya, saya dengan Sabar Hanabi Putra. Saya adalah sebagai Ketua Pelaksana di Sertifikasi Internasional. Ya, eh pertama ada beberapa syarat ketika kalian akan mengambil ataupun mengikuti sertifikasi. Ya, contoh di sini adalah untuk sertifikasi IT esensial
sepertinya sudah dilalui ya bagi teman-teman ya, karena IT Essential ini adanya di semester 1 ya. Jadi setelah melalui mata kuliah pengantar teknologi informasi atau PTI, nah ini kalian bisa mengambil apa tuh namanya sertifikasi IT Essential yang dari Cisco Academy. Nah, kemudian ketika kalian akan mengambil sertifikasi CCNA 1, ya kalian harus menyelesaikan mata kuliah jaringan komputer 1 ya, teman-teman. Yaitu ada di prodi TI ya, kemudian SI, kemudian manajemen informatika ya, kemudian komputer sains dan apa? Ada komputer ya. Nah, untuk CCNA 2 ini adanya di TI ya, yaitu mengikuti mata kuliah jaringan komputer 2. Untuk MTCNA ya itu ada di prodi TI ya, yaitu di ini semesternya nggak kelihatan ya Pak Dit ya. Saya nampak nih, apa memang Op- nggak ada semesternya nih? Saya nggak tahu nih Pak Dit. Nah, opsional. kemudian untuk Office ya, ah Opsional Pak gimana Sabar. Pak Dit? Opsional Pak Sabar, tergantung dari prodinya. Oh, Ada mata kuliah di mata kuliah tersebut oh, di enggak semester bukan yang ini nih, tersebut. yang di atas di header, yang di header di atas nih ada TI Informatika semester. Ini ke bawahnya nggak ada lanjutannya ya? Oh, nggak ada. Oh gitu. Mm-mm. Ini ini dari Pak Dit atau dari saya lupa ya. Dari saya mungkin ya. Ini dari saya yang ngambil. Oh Mm. iya. Perasaan saya ada kelanjutannya nih, tapi nggak apa-apa. Ya untuk bagi kalian yang office, ya office itu nggak ada syarat harus ngikutin mata kuliah apa ya. Jadi kalian bisa ngambil secara langsung ya, baik dari semester 1 atau semester 8 silakan kalian bisa mengambil office karena office ini adalah sertifikasi yang tidak perlu ability ataupun kemampuan yang memang harus diikuti ya. Jadi kan kalian pernah atau tuh apa karena office ini adalah sering kita latih ya. Jadi insya Allah nanti ada training dan sertifikasinya. Bagi kalian mau ikut, silakan. Nah, next slide, Pak Edit. Nah, terkait dengan biaya sertifikasi, ya, ini teman-teman bisa lihat ya bahwa untuk mengikuti Cisco Academy Essential, ya, biaya sertifikasinya sekitar 300.000. Kemudian Cisco CCNA 1 350, bisa Nando juga 350, Microsoft Office 300 dan Microsoft Academy MTCNE yaitu adalah sekitar 550 ya. Next, Pak Dit. Ini untuk kode sertifikasi ketika verifikasi pembayaran nanti. Nomor Oh ya, satu ini itu kodenya gitu. ya. Oke, di sini ada kodenya ya. Rekan-rekan semua, teman-teman mahasiswa ini kode 1 berarti IT Essential, 2 CCNA 1, 3 CCNA 2, 4 Office dan 5 Microtik Academy TCNA. Next. Nah, cara pembayarannya itu adalah teman-teman nanti bisa daftar dan pembayaran langsung melalui kasir ya. Jadi artinya adalah teman-teman eh, harus visit nih ke kasir ya, kasir kampus ya, yaitu dimulai dari tanggal 21 ya sampai dengan tanggal 11 Agustus ya di jam 9 sampai dengan jam 3 sore. Nah, teman-teman nanti melakukan pembayaran dengan cara ditransfer ke rekening BCA ya 04190101955302 atas nama Universitas Bani Saleh ya 0811 8209944 dengan mencantumkan NIM atau PM, NIM atau NPM, nama lengkap dan nama sertifikasi. Next. Nah, untuk jadwal ya, untuk pelaksanaan ini nanti dimulai di 18 Agustus ya, teman-teman. Jadi dilakukan secara online ya
di jam kurang lebih setengah 7 sampai jam setengah 10 ya. Jadi dimulai dari hari Senin, Selasa, dan Rabu, Kamis ya. Jadi tanggal 18 sampai dengan tanggal 21 Agustus. Next. Ini untuk Cisco IT Essential. Ya, oke. Ini untuk yang Cisco IT Essential ya. Nah, untuk yang CCNA 1 dimulai dari tanggal 25 Agustus sampai dengan 28 Agustus. Ya, nah ini terdiri dari kita menyediakan insya Allah 2 kelas ya, teman-teman. Nah, untuk CCNA 2 ya, itu dimulai dari tanggal 1 September sampai dengan tanggal 4 September, yaitu adalah kita menyediakan 2 kelas. Next. Nah, untuk Merotik Academy ya, ini tanggal 22 Agustus sampai dengan tanggal 30 Agustus ya. Nah, untuk Backroad Academy sepertinya ini sedikit koreksi ya mungkin ya, paling maksimal 1 kelas ya. Kalau saya lihat itu evaluasi dari tahun ke tahun biasanya yang mengikut nggak lebih dari 25 orang ya, atau maksimal 25 lah. Jadi mungkin 1 atau 2 maksimal ya. Biasanya sih 1 kelas ya. Dan terakhir untuk Microsoft Office ya, ini kalian bisa ngambil semester berapapun ya karena tidak ada persyaratan khusus. Ini dari tanggal 25 Agustus ya, 26, 29 dan 5 September. Untuk Office kita buka kurang lebih ada 2 kelas ya. Next. Teman-teman terkait dengan sertifikasi ada yang ingin di kan? Assalamualaikum, izin Pak Adit. Izin bertanya, saya Sri Haryati dari eh, kelas SI, Pak. Oke, Saya baik. mau menanyakan Mm-mm. mengenai sertifikasi Java Fundamental sama Oracle, kan itu eh, belum terlaksana ini Pak Adit. Itu bagaimana ya Pak? Kita udah bayar. Yang waktu itu Baik. katanya tertunda karena ruang lagi diperbaharui, ya Pak Adit. Oke, izin ya Bu, mungkin saya menjawab, nanti mungkin Pak Adit ya menambahkan. Jadi untuk sertifikasi Oracle ya, khususnya Oracle ya, Oracle Academy Fundamental Java Programming dan Database, ya mohon izin, eh saya sudah menanyakan langsung ke Academy Indonesia, langsung perwakilan yang dari Indonesia, bahwa belum bisa dibuka sampai dengan saat ini. Ya, jadi kan ya kita pun masih menunggu ya kapan bisa dilaksanakan untuk training dan service ya, kemungkinan di akhir tahun Bu ya. Jadi artinya gini, bagi teman-teman yang memang sudah terlanjur mendaftar ya sebelumnya ya, baik yang Java Fundamental, Java Programming, ya mungkin bisa di apa, dialihkan ya ke sertifikasi yang lain ya, kecuali memang terpaksa Pak saya cuman ini doang nih yang belum, nah itu mau tidak mau ya harus menunggu ya, karena kami pun tidak bisa memastikan kapan bisa dilaksanakan, paling tidak sepertinya di akhir tahun insya Allah, informasinya seperti itu. Ini Pak Adit ada yang menambahkan itu gimana konsep untuk migrasinya ataupun perpindahan dari Oracle Academy ke yang lain, gimana Pak Adit, mau dibantu jawab? Baik, terima kasih Pak Sabar. Jadi bagi teman-teman yang udah bayar sertifikasi Oracle, baik itu Java Fundamental, Database, maupun Java Programming, nah untuk sementara kan tidak dapat diadakan. Nah, jadi teman-teman itu dapat dialihkan dengan harga yang sama, ya, yaitu sertifikat CCNA 1 dan CCNA 2. Nah, dengan cara konfirmasi langsung ke kasir. Kemudian kalau misalkan ya eh, mau ngambil yang lain, nah berarti perlu adanya penambahan kalau emang harganya tinggi. Dan kalau untuk yang harga rendah itu perlu konfirmasi juga ke kasir. Nah, jadi apabila ingin dialihkan, silakan menghubungi ke kasir. Seperti itu, teman-teman. Pak Adit menambahkan, Pak Adit,
Oh, baik Pak Jainal. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, eh, mungkin tadi ada pertanyaan terkait sertifikasi dari Oracle, baik itu Java Fundamental, kemudian Java Programming maupun Oracle Database. Jadi karena masih ada kendala teknis di dari Oracle-nya, dari pihak vendornya, sehingga untuk pelatihan ataupun sertifikasi eh, Oracle tadi, baik database maupun Java fundamental maupun Java programming, itu belum bisa dilaksanakan. Sehingga bagi teman-teman yang mau merubah ataupun mengganti sertifikasinya, itu bisa dapat langsung menghubungi ke bagian kasir, sehingga nanti bisa dialihkan apa namanya tadi sertifikasinya tadi misalkan tadi dari Java Programming atau Java Fundamental itu mau dialihkan ke Sesena 1 dan Sesena 2 gitu itu bisa gitu ataupun ke sertifikasi yang lain. Misalkan nanti di situ ada kelebihan nanti juga akan diarahkan oleh bagian keuangan atau di bagian kasir. Sehingga nanti teman-teman semua tadi bagi yang sudah mendaftar di Oracle di sertifikasi Oracle, baik Java Fundamental, Java Programming, maupun Oracle Database, ketika tadi mau ada perubahan sertifikasi, itu bisa langsung menghubungi ke bagian kasir begitu. Bisa by WA ataupun bisa datang langsung ke kasir. Itu ya teman-teman semua ya. Mohon maaf masih ada kendala teknis dari sisi vendor sehingga belum bisa dilaksanakan untuk sertifikasi Oracle tersebut. Begitu. Kemudian menambahkan lagi satu lagi untuk yang ser- semester pendek ataupun semester antara. Tadi bagi teman-teman semua yang mau mengikuti kegiatan semester pendek ataupun semester antara, itu dengan memberikan pertama teman-teman semua download dulu transkrip nilai dari si akad, kemudian nanti bisa di print, kemudian di apa namanya ditandai mata kuliah apa tadi yang akan mengikuti semester pendek ataupun semester antara. Ataupun jika teman-teman tadi tidak bisa hadir ke prodi tersebut atau ke koordinator program studi, teman-teman semua tadi bisa download dulu transkrip nilainya, kemudian ditandai, kemudian nanti dikirim ke koordinator prodi tadi, sehingga nanti diverifikasi dulu sama koordinator program studi mata kuliah tadi yang diikuti untuk semester pendek ataupun semester antara, sehingga nanti dari prodi kalau tadi sudah divalidasi nanti akan diberikan ke admin. Tadi dari admin fakultasnya akan diinput, nah nanti teman-teman semua bisa mengeceknya melalui spreadsheet yang akan diberikan oleh panitia sehingga nanti teman-teman semua bisa ngecek namanya tadi sudah masuk di spreadsheet atau belum begitu. Begitu ya teman-teman semua itu tambahannya saja Pak Adit dan Pak Sabar silahkan. Oke, Baik, baik. terima kasih Pak Jenal. Eh, Mungkin sedikit menambahkan ya. Jadi apa tuh namanya di sertifikasi internasional ya, eh, apa tuh namanya bagi yang tadi ya sudah mendaftar Oracle, bisa dialihkan ke sertifikasi yang lain. Sesana 1, Sesana 2, ataupun Mikrotik atau Office ya bagi kalian yang ingin merubah ya, karena memang dari Oracle Academy Indonesia belum belum apa tuh namanya belum bisa memastikan ya itu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman terkait dengan semester antara atau semester pendek atau sertifikasi internasional. Silakan. Saya Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan Sabili. Tes. Oke, silakan Mas.
Izin bertanya Pak, kebetulan kan waktu semester 2 tuh saya belum ada mengikuti sertifikasi ya. Nah, mungkin ada apa rekomendasi dari Bapak karena saya bingung nih mau ngambil yang mana dulu ya Pak. Oke, baik. Ada lagi? Terima kasih Pak. Oke, Mungkin baik. cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik untuk Mas Sabili ya. Sekarang kan kalian mau menuju ke semester 3 ya kalau nggak salah ya. Jadi saya rasa kalian ambil sertifikasi yang basic dulu ya. Basic dulu artinya adalah yang sertifikasi di semester 1 Mas. Ya, jadi contoh yang di semester 1 ini ya mungkin semua termasuk diambil oleh prodi ya, baik S1 TI, SI, MIK dan TK, yaitu adalah sertifikasi IT esensial. Nah, untuk Sabili itu sendiri sudah mengambil IT esensial? Belum Pak, waktu itu saya kelewat Pak. Oh iya, baik. Oke, nanti bisa didaftarkan ya. Jadi Sabili nanti bisa ngambil sertifikasi yang IT esensial. Silakan didaftarkan saja. Oke. Baik, siapa? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mas. Yang lain mungkin silakan semua. Saya mau nanya, Izin Ya. bertanya, Pak Sabar. Izin Oh bertanya baik, lagi. silakan Bu Haryati ya. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Pak, kalau saya baru ikut jaringan 1, belum ikut jaringan 2, itu ngambil CNI 2 bisa nggak Pak? Syaratnya Ibu harus mengikuti apa tadi mata kuliah jaringan komputer 2 Bu. Di SI ada nggak ya? Di SI ada. Ada Pak, Ada. 1 sama Ada. 2. Oh ada. Ya 1 udah saya kalau sudah, tapi 2-nya belum Pak. oh iya 2-nya Bu. ini ikut semester pendek Pak. Oh untuk semester pendek apa sertifikasi Bu? Enggak, kan saya belum ikut yang ikut jaringan 2-nya. Nah, jaringan 2-nya itu saya ikut di semester pendek. Gitu. Oh, maksudnya Ibu mau ikut di semester pendek aja untuk sertifikasinya tidak gitu. Seperti itu atau gimana? Enggak, kalau kan syaratnya sertifikasi yang CR2 itu harus jaringan 2 harus ikut kan ya Pak ya, harus betul. keluar. Berarti Ya. saya tidak bisa ikut ya, nanti bisa dialihkannya ke yang lain gitu ya Pak ya. Iya Bu. Jadi gini, tadi kan sudah saya jelaskan ya. Jadi ketika mengikuti sertifikasi, misalnya Sesana 2 ya, berarti Ibu harus menempuh dulu mata kuliah jaringan komputer 2. Nah, kalau memang ternyata belum, ya berarti nggak boleh, belum boleh ya, karena belum menempuh mata kuliah di jaringan komputer 2. Berarti Ibu bisa mengalihkan yang lain saja Bu, silakan. Atau koordinasi dengan koordinator prodinya Bu ya. Baik, Pak. Konsultasi saja dengan Bu Sekar. Oke. Baik Pak, terima kasih Ya. Pak Segar. Ya, sama-sama Bu. Yang lain mungkin silakan. Teman yang lain. Saya Pak, mau nanya Pak. Iya. Oke, silakan. Pak, saya mau nanya, itu kan kemarin saya kan udah daftar di semester kemarin, itu sertifikasi ada 3. Nah, terus 2-nya diundur ya kayak Java fundamental sama programming gitu Pak. Nah, kan itu saya itu harus laporan lagi atau gimana Pak untuk mengikuti? Iya, tadi kan sudah ada informasi ya Mas Yogi ya. Jadi yang Java yang Oracle ya. Iya, Oracle sama Java programming Pak. Iya, maksudnya itu Oracle. Baik, untuk yang Oracle kan tadi sudah diinformasikan ya. Jadi sementara ini masih belum bisa dilaksanakan Mas Yogi. Kalau memang ternyata hanya itu aja ya, ini apa saya ini cuma 2 doang ini belum. Nah, nanti silakan ke konsul ke prodi deh, ke koordinator prodi ya. Prodi TI ya, Mas Yogi ya. SI Pak. Oh, SI sorry. Untuk silakan konsul ya. Artinya nanti kira-kira sertifikasi apa yang memang yang harus ditempuh gitu ya. Atau nanti misalnya untuk yang Sesana 1, Sesana 2 sudah? Oh, kalau SI itu SSNA 2 nggak diambil Pak. Hanya SSNA 1 doang. Oh gitu, opsional ya Sesana 2 ya? Iya. Oke, baik nanti coba konsul ya dengan Bu Sekar mungkin ya, Mas Yogi ya. Boleh Pak. Itu aja saran saya. Karena untuk mau ngambil ijazah itu Pak. Oh ya,
Oke. Ya, nanti konsultasi dengan Bu Sekar aja ya untuk prodi SI ya. Ya, Pak. Oke, ya. Sih. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, yang lain mungkin? Assalamualaikum Pak, saya Muhammad Iksan Ramadan dari Waalaikumsalam semester warahmatullahi 8 wabarakatuh. Teknik Informatika. Oke. Nah, jadi waktu dulu kan sekitar 2 tahun lalu saya pernah ikut sertifikat Oracle lah Pak. Ya, oke. Waktu itu link Google Drive-nya kan udah dibagiin di grup. Nah, cuman saya lupa Pak itu cara anunya gimana ya Pak? Link Google Drive. Maksudnya Mas ini sudah mengikuti sertifikasinya? Iya sudah Pak, sudah lulus dan Mm-mm. sertifikatnya itu udah dibagiin di Google Google Drive. Cuman saya kan ganti HP jadi ini Mm-mm. Pak. Oh gitu ya. Iya Kalau hilang boleh gitu. tahu, masih ingat nggak siapa instrukturnya? Aduh saya lupa lagi ya Pak. Itu harus diingat Mas, karena nanti dari instruktur itulah nanti kita akan mentrace ya, mentrace Iya, Pak. sertifikat kamu nih. Maksudnya mohon maaf ya, kamu kan face atau fail ya. Artinya kamu tuh lulus atau gagal ya. Kita bisa lihat dari struktur gitu loh. Kalau ternyata dari struktur nggak ada, ya mohon maaf mungkin kamu perlu coba lagi gitu. Arti coba lagi artinya adalah masih belum lulus gitu. Ternyata kalau memang kamu sudah ngeklaim lulus, di instrukturnya sudah ada hasil, nah mungkin nanti kita bisa bisa cari gitu ya di di prodi mungkin atau di BAK, sehingga nanti bisa menjadikan sebuah dasar untuk pengambilan sorry, ijazah ya kalau salah ya. Nah Iya. seperti itu. Dikonfirmasi aja Mas ke apa namanya, masih ingat siapa ya waktu itu strukturnya Ya lupa ya. sekitar 2 tahun yang lalu bukan Pak. Jadi Iya. saya ke Prodi nanti Pak. Apa ke mana Pak? Boleh ke prodi aja dulu, nanti prodi mungkin confirm ke instruktur. Tapi konsultasi ke prodi aja dulu ya. Iya Pak, baik Pak. Ya, yang lainnya mungkin atau Pak Adit, Pak Jenal ada yang ingin menambahkan lagi? Cukup dari saya. Mungkin Pak Iwan Jaya atau Pak Jenal Pak, mau mau menambahkan. tanya Pak, Ya, silakan. Dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumardi dari semester 6 Pak, Eh, Prodinya Mas? SI. SI, iya, silakan. Iya, saya kan belum pernah ngambil sertifikasi ya Pak. Boleh nggak ngambil yang dari awalnya kayak IT esensial itu Pak? Mas, oke. Kan di masing-masing prodi ada batas minimum ya dalam rangka pengambilan sertifikasi. Misalnya mahasiswa tersebut ya dari semester 1 sampai semester 8 minimal 3 gitu ya Mas ya. Nah, jadi Iya. nanti eh, Mas Wardi ini konsul dengan koordinator prodinya aja ya, koordinator prodi, Iya. sehingga nanti koordinator prodi ini akan mengarahkan kira-kira sertifikasi apa yang harus saya tempuh ya. Soalnya di situ kan ada syarat khusus ya, syarat khusus pengambilan sertifikasi. Jadi ketika Mas Sumardi ini telah menempuh, misalnya sudah menempuh mata kuliah PTI gitu ya, oh berarti sertifikasi yang wajib diambil itu adalah IT Essential dari Cisco Academy. Seperti itu Mas. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik, oke. Ada lagi teman-teman mungkin terkait dengan kalau sertifikasi internasional, nanti mungkin saya bantu jawab. Untuk yang lain mungkin bisa Pak Adit yang terpendek atau antara. Pak, saya mau nanya Pak. Ya, Halo Pak. silakan. Ya Pak, saya Ahmad Fadli dari, ya saya udah lulus Pak di Bani Saleh. Mm-mm. Nah, terus kan saya kan sekarang kan peraturannya kan harus ngambil jasa harus pakai sertifikasi ya Pak. Iya, betul. Nah, pas tahun, ya saya angkatan tahun lama sih Pak. Maksudnya kan saya kan pas tahun saya kan nggak ada peraturan kayak gitu ya Pak ya. Mm-mm. Nah, sedangkan kan sekarang kan harus ada peraturan kayak gitu tuh, kalau ngambil jasa harus pakai sertifikasi kan, Iya. minimal kan 6, ya kan. Mm-mm. Nah, kalau misalkan seandainya saya mau ngambil mata pelajaran sertifikasi yang ibaratnya dulu saya belum pernah belajar, gimana itu Pak? Oke.
Baik, nanti mungkin saya bantu jawab dulu ya. Mungkin dari teman-teman nanti akan menambahkan Pak Jenal atau yang lainnya. Jadi gini Mas, bagi yang tidak perlu belajar kan tadi yang sudah saya jelaskan ya Mas Fadli ya. Nah, Jadi mungkin saya, artinya ya Office. maaf, mungkin saya Ah, tadi ya, ah. telat masuk Pak. Oh iya baik, nggak apa-apa. Eh, Jadi memang ada syarat khusus ya untuk menempuh mata kuliah sertifikasi ini. Contohnya eh, mata kuliah PTI ya, pengantar teknologi informasi. Nah nanti sertifikasi yang ini wajib diambil itu adalah IT Essential dari Cisco. Nah kemudian ada juga yang CCNA 1, CCNA 2 yaitu jaringan komputer ya 1 2 dan lain sebagainya. Nah nanti Mas dicek dulu nih, Mas Fadli. Nah ini, jadi artinya adalah mapping mata kuliah nih yang memang harus diambil sertifikasinya seperti ini. Nah, nanti dicek ya, artinya mana sertifikasi yang memang belum ditempuh atau belum diambil ya. Bagi Mas Fali yang memang sudah lulus, ternyata mengikuti peraturan baru, yang mohon izin nanti mungkin Pak Jenal bisa bantu jawab nih seperti apa konsepnya Pak. Oke siap Pak. Ya, Cuman baik. kalau misalkan seandainya Pak, Hmm. saya ngikut, misalkan nih ya Hmm. ada sertifikasi yang misalkan kan saya kan kerjanya kan di ini nih, maaf nih ya, Hmm. saya kan kerja di pemerintahan. Cuman Hmm. tapi kalau misalkan pakai sertifikasi pemerintahan bisa gak Pak? Oh, nggak Apakah bisa bisa? Mas, nggak bisa. Hah? Harus dari kita, harus dari kita. Oh gitu. Hmm. Iya, harus Oh. dari kita. Karena syarat khususnya harus dari kita. Hmm. Gitu. Mm-mm. Itu itu yang dari kampus itu berapa berapa Pak? Berapa sertifikasi? Maksudnya yang Eh, harus ditempuh itu. ya ini ada di Zoom kan ya, mohon Oh ya dilihat di di Zoom sini. ya. Satu, dua. Jadi untuk saat ini kan ini ada biaya-biayanya. Mm. Kemudian sertifikasinya tadi ada Cisco, ya IT Sensa, Sesena 1, Sesena 2, Office, kemudian ada Microtik Academy, MTCNE, dan Mm. juga Oracle ya, Oracle Academy, Java Fundamental, Java Programming, Java Database. Nah, untuk yang Oracle sementara untuk sertifikasi saat ini belum bisa ditempuh karena mungkin sedang ada perubahan sistem dan masih belum fix sepertinya. Itu. Oke siap Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Pak Jenal mungkin bisa bantu jawab tadi pertanyaan Pak Ahmad Fadli mungkin di angkatan lama yang terkena rule baru nih atau seperti apa Pak Jenal? Ahmad Fadli jurusan apa ya? Saya jurusan SI Pak. Lulusnya tahun berapa emang? Baru tahun kemarin sih tahun 2024. Oh, berarti bukan angkatan lama, karena kan lulusnya tadi baru kemarin ya, Mas ya? Iya, maksudnya kan saya kan angkatan saya kan waktu itu saya pemutihan Pak. Jadi maksudnya Ya. ah gitu dah. Ya, berarti bukan karena angkatan lama, karena memang baru kemarin lulus. Iya, cuma Nah, kan gitu. ya Ya, jadi iya tetap Pak. mengikuti tetap mengikuti tadi ketentuan dari Prodi SI, nanti sertifikasinya berapa begitu. Oke siap. Waktu itu sih udah ada tuh Pak. Udah punya satu sih. Berarti tinggal nanti kekurangannya tinggal diikuti. Oke siap siap siap. Tapi kalau yang ini termasuk gak Pak nanti Pak? Yang ini kan dapat sertifikasi nih. Ini termasuk buat ngambil ijazah gak Pak? Sebenarnya buat ngambil ijazah itu bukan sertifikasi sih, Mas. Apa? Sertifikasi ini adalah syarat wajib mengikuti sidang skripsi. Karena Masnya ketika mau sidang skripsi belum selesai, akhirnya diberikan kelonggaran mengikuti sidang skripsi. Sehingga ketika Masnya mau ngambil ijazah harus menyelesaikan dulu tadi, gitu. Jelas ya. Hmm, Sebenarnya sertifikasi ini bukan syarat buat ngambil ijazah, tetapi syarat hmm, untuk mengikuti sidang skripsi. Tapi karena hmm, Masnya tadi padahal sudah lama tuh, tetapi tidak mengikuti sertifikasi, mau sidang skripsi kemarin, tetapi belum ada hmm, sertifikasi, hanya satu, sehingga diperbolehkan sama program studi untuk mengikuti sidang skripsi. Tetapi dengan syarat, tadi ketika nanti mau mengambil ijazah harus sudah menyelesaikan sertifikasinya tadi. hmm, Gitu ya, jelas ya teman-teman semua ya. Jadi bukan karena mau ambil ijazah itu harus ikut sertifikasi, tetapi memang sertifikasi internasional ini syarat untuk mengikuti sidang skripsi, bukan untuk ambil ijazah. Yang sebenarnya seperti itu. Cuman beberapa mahasiswa ada yang terlewat tadi mengikuti kegiatan sertifikasi sehingga ketika tadi dia nggak mau sidang, nanti dia tidak bisa lulus.
Sehingga supaya memudahkan tadi ada beberapa mahasiswa yang diberikan kelonggaran supaya tadi bisa mengikuti sidang skripsi terlebih dahulu. Gitu ya, Mas Fadli ya. Oke, siap, Pak. Oke. Siap, 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 siap. Berarti kalau yang ini termasuk gak Pak nanti, Pak? Kalau misalnya dapat sertifikasi termasuk gak ini, Pak? Apa enggak? Enggak. Kalau Masnya ikut kegiatan sertifikasi tadi yang sudah diberikan sama Mas Adit sama Pak Sabar, Oh, yang di Zoom itu itu. kegiatan sertifikasi betul, sertifikasi internasional ya. Hmm. Jelas Oke, ya. siap, Pak. Ya, Pak, siap, Pak. Oke. Ya, makasih, Baik, Pak. terima kasih. Sama-sama. Baik, mungkin ada lagi yang lain? Oh, boleh Oke. lihat ini Pak, Ya, izin bertanya. boleh dengan siapa? Alvin dari Prodi SI semester 7. Pin. Iya, silakan Mas, ada yang ingin ditanyakan? Ingin melihat ini apa syarat mengikuti ininya yang bagian mikrotik Pak, belum ke SS. Oh, untuk mikrotik ya. Ini jurusan Ya, prodi apa? Prodi apa, Mas? Prodi SI. Lihat PPT-nya aja Pak. SI. Ya, kalau SI setahu saya dia optional ya untuk yang mikrotik ya. Jadi, Oh iya Pak. Masnya kalau memang mau ngambil, ya mangga ya, silakan. Untuk SI sepertinya nggak ada nih syarat khusus. Jadi artinya optional. Masnya sunah ya, artinya mau ngambil silakan, mau nggak juga boleh. Jadi artinya di sini eh, tidak wajib ya. Seperti itu. Kalau mau ngambil silakan juga nggak masalah gitu. Baik STT. Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Baik. Oke, next question dari izin teman-teman. tanya Pak, Iya, dengan siapa? Sumang Pak, Iya, prodinya Mas. SI Pak, SI. SI, iya, oke. Mas Sumardi ya. Ya, Pak kalau sertifikasinya dari luar kampus Banisale bisa ya Pak untuk persyaratan sidang itu Pak. Kalau dari luar sepertinya nggak bisa ya, Mas, untuk sertifikasi internasional. Mohon Harus izin, dari bener nggak seperti itu ya, Pak Jenal ya? berarti Saya harus belum. dari Banisale Pak. Iya, betul sekali. Jadi terkait dengan sertifikasi internasional, ya, ini sepertinya harus disalurkan di kami, Mas. Iya, di kami. Seperti itu. Oh iya ya Pak. Ya, Jadi, ya. Mas Sumardi ada beberapa hal mungkin yang memang belum diambil gitu ya, sertifikasinya yang pertama yang diwajibkan dulu ya. Di sini ada sertifikasi wajib dan sertifikasi sunnah. Artinya adalah yang kewajibannya dulu dipenuhi, yang lainnya tinggal opsional saja. Misalnya untuk yang office, mangga misalnya untuk meningkatkan kemampuan di bidang office bisa ikut. Tapi kan itu sunnah boleh, mangga aja sih. Silakan ya. Kewajibannya dipenuhi dulu aja. Iya Pak. Terima kasih Ya, Pak. iya sama-sama. Oke, yang lain? Menambahkan tadi Pak Sabar ya. Iya, iya silakan Pak Jenal. Baik untuk sertifikasi internasional yang dari luar itu boleh, tapi itu hanya satu, Pak. Tetapi nanti akan dicek dulu oleh program studi. Nah, itu sertifikasi yang dari luar itu biasanya seperti yang kegiatan apa namanya, yang dari Kominfo, yang ada sertifikasi dari BNSP. Nah, itu biasanya yang terkait dengan contoh misalnya ada junior network administrator ataupun ada junior web developer itu bisa digunakan untuk pengganti. Tetapi hanya satu tadi yang dibolehkan dari luar. Oke, baik Pak Jenal. Itu Siap, terima mungkin kasih. tambahannya ya, teman-teman. Jadi bisa ya bagi yang sudah mengikuti di luar, tapi yang internasional ya, atau yang ada ataupun BNSP, contoh yang JNE tadi, ya mungkin nanti harus konfirmasi dulu ke koordinator prodi ya, sehingga koordinator prodi bisa mengklarifikasi bahwa sertifikasi yang diakui ya, artinya di kita itu yang mana kira-kira. Misalnya untuk yang JNA contoh ya, oh dia setara dengan CCNA 1. Ya mungkin seperti itu ya, Pak Jenal. Oke, Iya, betul, Pak Sabar. ya, oke, baik. Next, yang lain mungkin teman-teman. Pak, mau nanya, Maaf, dengan siapa? Alfiani, jurusan Sistem Informasi. Kalau syarat untuk sidang itu berarti harus mengikuti 5 sertifikasi, Pak. Maaf,
Kamu sekarang semester berapa? Mau semester 7, Pak. Semester 7, prodinya? Sistem farmasi. Sistem informasi. Informasi. Mungkin Bu Sekar bisa menjawab ya. Di prodinya, koordinator prodi SI mungkin, Bu Sekar? Masih online tidak, Bu Sekar, di sini? Gimana Pak Adit? Bu Sekar masih masih online kah atau sudah tidak di Sepert- Zoom? Sepertinya udah tidak di Zoom. Oke. Baik, dengan Mbak Akila ya. Mbak Akila ya, jadi memang nanti tolong konfirmasi ke koordinator prodi SI ya dengan Bu Sekar. Jadi memang ada beberapa syarat khusus ataupun kewajiban yang harus diambil ketika pada saat sidang ya. Jadi nanti misalnya harus menempuh tadi berapa, misalnya 5 contoh ya. Nah, contoh 5 itu misalnya pertama ada IT esensial, kemudian ada sesana satu ya, dan lain sebagainya. Office misalnya ya, mungkin jadi parutan, tapi di sini untuk Office sih hanya sunnah kalau saya lihat di SI ya. Boleh ngambil boleh tidak ya. Nah, lebih baik nanti Mbak Akilanya konfirmasi ke koordinator prodi ya. Untuk SI itu Bu Sekar. Gitu. Mana Mbak Akila? Baik, Pak. Ya, oke. Kita sampai jam berapa Pak Adit? Jam 9 cukup mungkin nanti ya. Mungkin sekarang kita discuss aja dengan teman-teman mungkin yang belum paham terkait dengan sertifikasi internasional ataupun semester pendek. Silakan teman-teman bagi yang ingin menanyakan terkait dengan semester antara atau semester pendek ataupun dengan sertifikasi internasional bisa ditanyakan ataupun dicatat dulu ya, baru nanti bisa disampaikan. Assalamualaikum Ada Pak. lagi mungkin? Saya Muhammad Iksan Ramadan dari Salam. Teknik Informatika. Ya, gimana Mas Di Isan? sini kan Cisco ada 3 ya Pak. Cisco Akademi IT Iya. Esensial, CCNA 1 sama 2. Itu Mm-mm. Iya. tetap dihitung 3 kan Pak? Enggak satu doang. Iya, iya tetap dihitung Hmm. 3 Mas, tetap dihitung 3. Jadi satu persatu hitungnya. Oh, kasih Pak. Iya, sama-sama. Yang lain mungkin silakan. Ada yang menanyakan terkait semester antara atau pendek? Ada yang masih bingung? Silakan. Jangan ragu-ragu ya, teman-teman. Ragu-ragu silakan kalian datang ke kami sebagai tempat curhat ya di Prodi. Silakan. Terutama mungkin teman-teman yang kelas malam ya, mungkin saat ini memang kami eh, diwakilkan oleh admin prodi ya. Jadi teman-teman nanti bisa konsul terkait dengan problem atau masalah terkait dengan akademik, dan akademik bisa di admin prodi ya, kalau malam oleh Pak Fajar mungkin nanti di Fakultas DD. Silakan, ada lagi mungkin teman-teman yang mau ditanyakan atau ingin disampaikan terkait dua hal yang tadi disampaikan ya, sertifikasi internasional atau semester antara ya, atau pendek. Silakan. Ada lagi? Jadi segera daftar ya. Jadi nanti untuk yang kalian yang ingin mengikuti semester antara atau pendek, ya dicek dulu ya KS-nya ya. Hasil studinya dicek, ya di print dulu maksudnya, diisi akad ya di Sevima. Kemudian nanti bisa konfirmasi ke koordinator prodi untuk konsultasi ya, sehingga nanti prodi bisa melakukan sebuah eksekusi ya, sehingga nanti kalian akan didaftarkan mata kuliah apa saja yang ingin diambil ya. Silakan, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Ada yang kurang jelas? Silakan ditanyakan saja. Cukup mungkin Pak Sabar. Ya, teman-teman cukup ya. Gimana nih teman mahasiswa, ada lagi yang bertanya ini? Kalau cukup ya udah nanti kita closing aja.
Saya balikan ke Pak Adit mungkin, silakan Pak Adit untuk di closing. Atau Pak Rudi mungkin ada yang ingin menambahkan. Sepertinya Pak Rudi tidak lagi di Zoom. Oke. Baik, mungkin Pak Adit bisa di closing lah. Karena mahasiswa sudah cukup paham sepertinya. Hmm. Oke, terima kasih pada Pak Sabar yang sudah memberikan informasi mengenai sertifikasi internasional dan kepada Pak Rudi yang udah hadir, Bu Sekar udah hadir, Pak Zainal Mutakin sebagai kepala jurusan semua jurusan juga sudah hadir dan Pak Iwan Jaya terima kasih sudah hadir dan kepada seluruh peserta yang telah hadir dan mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir ini. Nah, untuk informasi sidang. Nah, itu kita terpisah ya tidak di sini. Nanti akan dijelaskan oleh koordinator prodi masing-masing. Nah, apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini ada kekurangan atau kekeliruan, saya dan teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk menutup kegiatan sosialisasi ini. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, semoga senantiasa ke depannya diberi kemudahan dan kelancaran dalam setiap aktivitas kegiatan maupun pengembangan diri ke depan. Maka untuk kegiatan sosialisasi ini kurang lebihnya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.